Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bisyafati Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan dan di hadapan para ahli silsilah thariqah Qadian Aqsabandiyah Mahad Sudalaya, wabil khusus Murabina wa mursyidina fi hadda zaman Syekh Muhammad Abdul Ghassifullah Maslul Qaddas Salah Sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan al-mukarramun, para wakil talqin yang mungkin hadir atau dimanapun berada, yang nanti dalam acara manakib ini secara sinkronus maupun asinkronus. Asatijah, wabil khusus para pemangku manakib, ikhwan ahwat thariqah Qadian Aqsabandiyah Mahad Sudalaya yang ragu di bawah pimpinan Syekh Muhammad Abdullah Qaddas Salah Sirah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Teh Susi si milik kita, Teh Ira, Umi Sahid, dan seluruh para penggagas, penggiat acara manakib online sedunia, juga ikhwan ahwat semuanya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang hadirkah mudah dalam setiap dunia maupun persoalan akhirat. Semoga kita semua dibimbing, dimudahkan dalam jalan kita untuk padanya di bawah bimbingan Guru Mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghassifullah Maslul. Kita juga diberkahi anak keturunan keluarga kita yang soleh dan soleha. Berkahi juga rezeki yang halal, yang thayyib, yang banyak, yang dapat kita gunakan sebagai fasilitas dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat sekalian, sedang belajar dalam menuju dan menjadi pecinta kesucian jiwa. Dalam kesempatan ini masih dalam suasana ramai di dalam ucapan lisan maupun ungkapan tulisan di dalam media sosial dan lain-lain. Maka dalam kesempatan ini izinkan Al-Fakir menyampaikan hikmah ilmiah dengan tema minal aidin wal faizin. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, di akhir Ramadan, kira-kira ya 1 atau 2 hari menjelang 1 Syawal dan menginjak pada 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal gitu, dan bahkan sampai sekarang masih kita mendapatkan ungkapan baik bentuk tulisan maupun lisan kalimat minal aidin wal faizin. Dan terkadang kalimat itu digabung dengan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sehingga seakan-akan buat saya dulu dan mungkin juga awam sebagian di kita mengartikan bahwa minal aidin wal faizin itu ya punya makna atau arti yang sama dengan mohon maaf lahir dan batin. Tapi ternyata ini tidak, ya kan sebetulnya.
Jadi tapi ungkapan ini makanya termasuk juga ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum seiman gitu, misalnya teman-teman dari kelompok Nasrani, Yahudi dan lain juga mengungkapkan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, mungkin tanpa tahu makna dan atau pahamnya makna minal aidin wal faizin adalah mohon maaf dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Bahkan ungkapan lengkapnya memang adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini ungkapan yang lebih lengkap biasanya ya. Nah, memang konon katanya dalam hadis umumnya di masa sahabat setelah selesai melaksanakan ibadah saum syariat di bulan Ramadan 1, di bulan Ramadan Hijriyah gitu, maka ungkapan para sahabat itu sebetulnya bukan minal aidin wal faizin, tapi lebih banyak menyampaikan doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima ibadah kami dan juga ibadah kalian semua, dan ibadah yang lebih banyak. Itu doa yang disampaikan. Dan ternyata sebetulnya dalam tradisi kita di dalam ulama Indonesia gitu, mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin ini juga doa gitu. Tapi ini adalah penggalan dari sepotong doa, untai kalimat doa yang lengkapnya adalah ja'anallahu minal aidin wal faizin. Ja'anallahu-nya dihapus dan menjadi ungkapan minal aidin wal faizin. Ja'anallahu, semoga Allah minal aidin wal faizin menjadikan kita orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Nah, tinggal penafsirannya. Bisa kembali karena setelah Idul Fitri kita menjadi kembali ke fitrah, kembali suci. Dan ada juga karena kita dulu asalnya sebagai makhluk langit yang kita sebagaimana Bapak Bashar kita adalah Nabi Adam alaihissalam berasal dari surga, maka kita juga kembali ke surga, gitu kan gitu. Jadi itu adalah minal aidin. Nah, jadi kita kembali, kita menjadi orang-orang yang kembali. Nah, ja'anallahu minal aidin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali fitrah, kembali suci, kembali adalah misalnya ke surga, menjadi makhluk surga maksud saya, menjadi ahli surga. Karena kita ini sesungguhnya adalah ahli surga, keluarga surga. Hanya disuruh merantau wasilahnya dengan lantaran Bapak Bashar kita adalah Nabi Adam alaihissalam dengan Ibu Bashar kita Ibu Siti Hawa diturunkan ke bumi, maka kita merantau ke alam mulki ini, kan begitu. Nah, kembali. Nah, tapi lain lagi, ini makna umum dulu. Saya bicara tentang makna umum. Dan kemudian wal faizin, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kita menjadi orang-orang yang beruntung. Apa keberuntungan? Dengan adanya setelah kita selesai menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan, tentunya adalah lebih penekanannya pada saum syariat, nah gitu kan. Nah, dalam pandangan kita kan tidak saum syariat, kita tidak boleh menyalahkan ajaran orang lain. Ya, dalam pahaman itu saum syariat gitu ya, yang 30 selama 1 bulan, ada yang 30 hari, ada 29 hari, maka kemudian kita menjadi fitrah. Nah, orang yang fitrah kembali bersih, maka kita akan kembali beruntung mendapatkan kembali ahli surga Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tapi ungkapan yang saya kira buat kita dalam pemahaman saya gitu. Jadi kita tidak bicara semoga Allah gitu. Bukan, sehingga kalau dipotong dengan ja'anallahu minal aidin wal faizin menjadi minal aidin wal faizinnya itu enggak ada masalah. Karena memang dalam sebagaimana Pangarsa Abah mengajarkan, dan kita semua selalu mengungkapkan bahwa manakib ini, nah kan gitu, salah satu acara dalam rangka mentasyakuri, dalam rangka memeriahkan, gitu kan. Apa? Mentasyakuri, memeriahkan dalam rangka ya kita
mengungkap kebahagiaan kita, yaitu salah satunya ada 9 kan. Seorang MC manakib menyebutkan bahwa manakib ini dilakukan dalam rangka merayakan 9 kemenangan. Yang satu la'alakum tatakun, kedua nuzul Quran, ketiga Idul Fitri, keempat minal aidin wal faizin, ya, kelima dan seterusnya lah kan. Nah, jadi minal aidin wal faizin ini salah satu yang kita ingat, sehingga dalam kacamata kita minal aidin wal faizin kita bukan hanya pada tanggal 1 Syawal. Minal aidin wal faizin kita adalah setiap saat. Minimal kita rayakan setiap kita manakiban. Nah, ikhwan akhwat yang selalu istiqomah setiap hari mengikuti manakib online sedunia, berarti selalu setiap hari memperingati, merayakan, mensyukuri kebahagiaan diperolehnya minal aidin wal faizin. Jadi minal aidin wal faizin ini adalah tepat tanpa harus ada ja'anallahu. Karena kita menyatakan minal aidin wal faizin. Kita mensyukuri kita sudah menjadi orang-orang yang kembali. Dan kita bukan lagi harapan, bukan pangsabakan, bukan semoga gitu kan. Bukan mudah-mudahan gitu kan. Tapi kita memang sudah menjadi orang yang minal aidin wal faizin. Orang-orang yang sudah kembali ke fitrahnya, kembali ke kesuciannya, kembali kepada ahli surga, kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kembali kepada sang pemilik. Jadi ini minal aidin wal faizin. Dan kita menjadi orang-orang beruntung. Jadi selain orang kembali, orang beruntung. Kenapa orang beruntung? Ya kita otomatis kita menjadi orang beruntung karena sudah kembali. Menjadi ahli surga, kita sudah dapat menggenggam surga. Karena, nah untuk itu kalau gitu apa hakikatnya? Minal aidin wal faizin. Nah ternyata minal aidin wal faizin ini adalah hakikatnya talqin dzikir. Jadi barang siapa yang sudah mendapatkan talqin zikir, barang siapa yang sudah mendapatkan vaksin zikir, barang siapa sudah mendapatkan ijazah zikir, inilah orang-orang yang sudah menjadi minal aidin wal faizin. Ya. Ya. Karena sebagaimana dawuh pangersa Abah yang sekarang dibuat TikTok viral di mana-mana, kata Abah, talqin zikir itu adalah transaksi jual beli diri kita, nyawa kita. Nyawa itu siapa? Diri jual beli nafs kita dengan yang punya, menggunakan alat pembayarannya yaitu la ilaha illallah. Maka barang siapa yang sudah talqin zikir, barang siapa sudah mendapatkan ijazah zikir, barang siapa yang sudah melakukan transaksi jual beli nafsnya, transaksi jual beli dirinya, transaksi jual beli nyawanya dengan alat pembayaran la ilaha illallah, maka dia sudah mencapai innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Nah, itu hakikatnya. Talqin zikir. Itulah maka selalu kita rayakan. Jadi sekali lagi, minal aidin wal faizin buat kita yang sedang belajar sebagai menjadi orang-orang pecinta kesucian jiwa, bukan hanya terjadi pada 1 Syawal, tapi terjadi setiap saat dan bisa kita rayakan dalam sehari semalam. Itu bisa 3 kali, 4 kali kalau kita melakukan manakibahnya 3 kali, 4 kali. Nah, kadang-kadang itu Teh Susi si milik kita, Teh Ira suka mengikuti misalnya apa nasapari manakib, misalnya pagi pada
isyraq di tempat A, nanti siang duhur tempat B, bada asar di tempat C, lalu bada isya di tempat D. Jadi dalam sehari semalam kita bisa merayakan minal aidin wal faizin itu bisa 4 kali, bisa 3 kali, bisa 2 kali. Minimal yang kayak teh ira, teh susi si milik kita, kemudian Umi Syahid, terus siapa lagi misalnya Bunda Muna Munawaroh, Bu Mulyatmi, Bu Kanti, ya, Pak Muhammad Soleh, dan lain-lain, Bu Eli Sastradinata, dan lain-lain yang istiqomah, ya, mengikuti Bu Wahyuni, gitu. Pintan Bu Wahyuni kemarin saya ngikutin mendengarkan luar biasa itu, lantunan bacaan Al-Qur'annya, gitu. Jadi, ini orang-orang yang minimal merayakan minal aidin wal faizinnya sekali, setiap hari, gitu kan, begitu. Jadi makanya kenapa dalam Ikhwan Akhwat, dalam kita kelompok tidak ada ungkapan misalnya di 1 Syawal itu ya selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Hampir sedikit kita batasi. Memang ya secara pribadi saya juga lagi belajar buat teman-teman Ikhwan Akhwat yang misalnya sudah jauh memahami ini, tidak perlu ungkapan itu, kan ungkapan itu sudah kita sampaikan setiap saat, ya, gitu. Nah, tapi buat teman-teman di luar kita masih belum memahami tentang, belum bergabung dalam para pecinta kesucian jiwa, ya kita masih ikutilah, karena mereka masih memahaminya minal aidin wal faizin itu terjadinya pada tanggal 1 Syawal setelah kita menyelesaikan saum syariat di bulan Ramadan Hijriah, gitu kan. Nah, kita semua sebetulnya tidak. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan minal aidin wal faizin itu adalah sejak talqin zikir. Ya mungkin sudah ada yang baru setahun lalu, udah ada yang 2 tahun lalu, udah ada 3 tahun atau 5 tahun. Nah, melalui talqin zikir ini maka itu dikatakan kembali, karena tadi saya katakan juga mendapat beruntung. Kalau diartikan, kenapa keberuntungan kita menjadi orang-orang beruntung? Menjadi orang-orang yang wal faizin. Karena talqin zikir itu juga sekaligus, sebagaimana Pangersa Abah menyampaikan, kita sudah mendapatkan bonus 3 surga sekaligus kan, melalui kalimat talqin zikir. Yang pertama adalah surga ma'wa, yang nanti akan ditempati oleh ruh jismani kita, yaitu dengan kunci surganya adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat zikir yang 12 huruf. Dan yang kedua, kita mendapat bonus surga naim. Surga naim ini yang nanti diperuntukkan untuk ruh rohani kita. Ruh rohani kita akan menempati surga naim sebagai bonus dari talqin zikir ini, dengan kunci surganya adalah kalimat zikir yang 4 huruf, yaitu kalimat ismu azam, Allah. Dan satu lagi yaitu surga Firdaus yang nanti akan diperuntukkan untuk ruh sultani kita. Nah, kunci surganya adalah kalimat zikir yang 1 huruf sebagai kantong asma, yaitu hu. Jadi alhamdulillah. Jadi inti minal aidin wal faizin itu adalah hakikatnya talqin zikir. Barang siapa sudah mendapatkan talqin zikir, maka sebagaimana Rasulullah juga bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir hayat, akhir hembusan napasnya bersama la ilaha illallah, maka dia di dalam surga. Itu arti yang benar. Bukan akan masuk surga, tetapi di dalam surga. Itu penegasan pengsahabat. Jadi, bagaimana bisa kita, ayat kita terakhir bersama la ilaha illallah, itu kalau sebelumnya kita mendapatkan
vaksin mendapatkan pelarutan inti kalimat zikir la ilaha illallah di dalam kolbu kita yang dilakukan oleh guru mursyid, bisa melalui wakil talqin maupun langsung oleh pangsabah misalnya. Sebagaimana Nabi bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah, lakinu, ajarilah, pahamkanlah, ya, kepada mautakum, kepada orang-orang yang masih hidup. Kalau orang yang mematikan berarti orang yang masih hidup. Mautakum berarti pada orang-orang yang masih hidup, kalimat la ilaha illallah. Sehingga nanti bisa terjadi, kalau kita sudah di dalam la ilaha illallahnya, baru bisa keluar bersama la ilaha illallah. Tidak mungkin la ilaha illallah dimasukkan, belum dimasukkan kok tiba-tiba ada yang keluar, kan gitu. Bisa masuk dan keluar bersamanya kalau kita pernah memasukkannya ke dalam diri kita. Jadi itulah talqin zikir. Jadi alhamdulillah itu semua. Sampai jam berapa Teh Susi? Lupa saya nih. Takut kebablasan. Oke. Ya itu maknanya ya. Jadi minal aidin wal faizin itu hakikatnya adalah kita mendapatkan talqin zikir. Maka ini harus kita syukuri setiap saat, karena melalui talqin zikir maka kita hakikatnya sudah menjadi orang-orang yang kembali kepada ruh jismani, kembali kepada surga nahwa, ruh rohani kembali pada surga naim, ruh sultani kembali kepada surga firdaus, dan ruh kudsi ruh yang maha suci itu kembali menjadi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengamalkan dan terus melestarikan talqin zikir yang diajarkan oleh guru agung kita, dan inilah sebagai tanda bahwa kita menjadi manusia-manusia yang sudah menjadi minal aidin wal faizin. Saya kira itu, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.